Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa aqamana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, jamaah salat subuh. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, kita mulai hari ini dengan kebaikan. Mudah-mudahan hari ini menjadi saksi baik kita nanti di hadapan Allah SWT. Amin Allahumma amin. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian Asmaul Husna, yaitu Al-Malikul Quddus. Setelah kita membahas Ar-Rahman Ar-Rahim, insyaallah pagi ini kita akan menadaburi bersama yang ada di dalam Al-Quran Al-Malik Al-Quddus ya. Sebagai pengingat saja, Asmaul Husna ini ada dua. Ada yang sifatnya keindahan dan ada yang sifatnya adalah kehebatan atau perkasaan. Al-Asma Al-Jamaliyah itu menandakan keindahan, Al-Asma Al-Jamaliyah menandakan kehebatan. Nah, pagi ini kita akan membahas Al-Malik Al-Quddus. Ini termasuk kategori Al-Asma Al-Jalaliyah. Jadi menandakan kehebatan ya. Al-Malik itu adalah yang maha merajai atau maha menguasai. Dia merupakan pemimpin tertinggi dalam bahasa kita, mengendalikan segala sesuatu dengan mutlak, sangat superior. Semua dimiliki, dikuasai, di bawah penguasaannya. Jadi tidak ada yang tidak bisa dikendalikan. Itu secara ringkas ya. Kemudian Al-Quddus itu artinya adalah zat yang maha suci, dan ini bentuknya superlatif ya, sangat suci dari segala kekurangan dan keburukan, sehingga menjadi sempurna atau utama tanpa kekurangan sedikit pun, atau tidak bisa juga dibayangkan kekurangannya. Ini asalnya dari kata bahasa Arab qaddasa, yaitu menyucikan atau menjauhkannya dari keburukan. Jadi Al-Malik raja, Al-Quddus maha suci. Nah, gitu kira-kira. Baik, kita sekarang bahas satu-satu. Al-Malik itu lebih banyak disebut di dalam Al-Quran itu Al-Mulk. Kalau Al-Malik raja, Al-Mulk itu adalah kerajaan. Jadi Allah disebut sebagai Malik di dalam Al-Quran itu lebih sedikit dibanding Al-Mulk, kerajaan Allah. Biyadihil mulka berarti kerajaannya. Nah, selain itu kata Al-Malik di dalam Al-Quran juga digunakan untuk menyebut raja yang ada di dalam surat Yusuf. Jadi ini raja manusia, yang dimaksud bukan Allah. Nah, ini ada. Nah, lafaz Al-Mulk yang lebih sering disebut di dalam Al-Quran dibanding Malik ini identik menyebutkan kekuasaan yang mutlak di tangan Allah. Terutama nanti tema-tema Al-Mulk itu dibahas ketika terjadi hari kiamat. Limanil mulkul yaum misalnya. Siapa yang memiliki kekuasaan hari ini? Nah, itu hari itu tidak ada siapa-siapa kecuali Allah yang bisa berkuasa. Ketika semua sudah hancur, siapa yang berkuasa? Ketika manusia dibangkitkan, itu siapa yang berkuasa? Nah, sedangkan konsep kekuasaan nantinya kita akan bahas nanti satu di surat Al-Imran ayat 26. Insyaallah setelah penjelasan nanti kita masuk ke ayat-ayatnya. Baik, sedangkan Al-Quddus di dalam Al-Quran ini cuma disebut dua kali. Surat Al-Hasyr ayat 23 dan surat Al-Jumu'ah ayat 1.
Beda dengan Al-Mulk atau Al-Malik, cukup banyak. Tapi kalau Al-Quddus ini hanya di 2 ayat ini. Dan kata Al-Quddus itu digandengkan dengan kata-kata Al-Malik. Al-Malik Al-Quddus. Nah, kekuasaan dan kerajaan Allah ini sangat luas. Jadi tidak melibatkan pihak lain di dalam mengelola. Tidak ada yang mampu melawan kekuasaannya atau menandinginya. Sehingga Al-Quddus ini menyiratkan kesempurnaan. Allah itu adalah zat yang layak untuk dipuji serta suci secara mutlak. Kekuasaannya tidak mungkin terdapat kesalahan dan kekurangan dalam pengelolaan. Kira-kira nih kalau ada orang memimpin negara kita, Indonesia, sempurna atau ada kurang-kurangnya? Pasti ada kurang-kurangnya. Jangankan satu negara yang penduduknya 270 atau 280 juta. Di RT ini sendiri, kira-kira Pak RT ini dalam memimpin RT itu sempurna atau ada kekurangannya? Pernah dikomplain orang enggak? Ketua RT itu pernah dikomplain orang enggak? Menandakan tidak sempurna. Nah Allah dikomplain, nah itu yang komplain tidak paham ya. Nah ini Al-Malik Al-Quddus, konteksnya nanti kita akan bahas. Baik, kita bahas dulu konsep kekuasaan. Ayat yang sangat terkenal sekali yang saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, ini ayat terkenal sekali. Katakan Muhammad, Allahumma malikal mulk, wahai Allah pemilik kekuasaan yang mutlak, Engkau memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, Engkau mencabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki, Engkau memuliakan siapa saja yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa saja yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini konsepnya. Konsep kekuasaan itu satu, kekuasaan yang mutlak dan paling tinggi adalah Allah. Itu konsepnya. Jadi tidak ada yang paling berkuasa kecuali Allah. Yang kedua, Allah itu ngasih kekuasaan pada siapa aja. Mungkin kita insya Allah sih iri enggak, cuman rada heran aja, orang kayak gitu kok berkuasa ya gitu. Itu kan yang ngasih Allah. Udah pasrah aja deh. Ada orang menurut kita kualifikasinya belum sampai, tapi dia berkuasa. Ya udah, kita pakai konsep ini. Allah yang ngasih. Dan Allah akan cabut. Nah ini maka bahasa yang dipakai Allah itu wa tanzi'ul mulka. Bukan wa ta'khudul mulka, bukan mengambil, tapi mencabut kekuasaan dari seseorang sesuai dengan kehendaknya. Apalagi kalau kekuasaan yang diberikan tadi itu tidak dijalankan dengan amanah, pasti dicabut. Dan frasa mencabut itu keras, sakit gitu ya. Jadi frasa mencabut kekuasaan itu beda dengan mengambil. Jadi kalau mencabut itu sakit. Kemudian yang keempat, Allah memuliakan orang dan menghinakan orang sesuai dengan kehendaknya. Jadi kadang kita melihat orang cepat sekali diangkat oleh Allah. Nanti ada orang dihinakan cepat sekali oleh Allah. Jadi konsep kekuasaan, kemuliaan dan kehinaan itu sesungguhnya tidak terkait dengan sebab-sebab yang ada. Itu sebab yang Allah yang menciptakan.
Ada orang diangkat derajatnya karena kekuasaannya ada orang diangkat derajatnya karena ilmunya ada orang diangkat derajatnya karena memang ya begitu saja. Kadang apa sih kehebatan dia? Ya, karena Allah yang menginginkan. Demikian juga Allah jatuhkan orang, ya Allah bongkar kekuasaannya yang buruk misalnya. Allah tampilkan aibnya, entah benar entah tidak, kita tidak tahu kan. Kadang tiba-tiba ada berita, kita nggak tahu juga. Nyimpan emas di rumahnya 50 kilogram misalnya. Allah bukan 50 kilogram itu sedikit banyak bu. Banyak. 50 gram aja banyak, apalagi 50 kilogram. Misal. Ya, kita tidak bicarakan. Baik. Lalu kalau konsep kekuasaan ini, kekuasaan Allah seperti apa? Kekuasaan Allah itu selalu terkait dengan al-hamd. Lahul mulku wa lahul hamd. Gak ada kekuasaan Allah itu ada celahnya, tidak ada. Makanya al-malik dibarengin al-quddus. Karena dalam rangka menjalankan kekuasaannya, Allah itu pasti sempurna. Kalau ada orang komplain itu orangnya nggak tahu diri. Ya, kalau mohon izin, mohon maaf ya, penguasa terkecil di negara kita kan ketua RT, lalu ketua RW, betul ya? Lurah atau kepala desa, camat, bupati, wali kota, dan presiden. Di setiap level penguasa itu pasti dikomplain karena tidak sempurna. Tidak usah gitulah di level rumah. Penguasa di rumah itu kan suami rajanya. Suami pernah dikomplain istrinya gitu. Sering, bahaya sering. Karena di dalam menjalankan otoritasnya tidak sempurna. Kalau kekuasaan Allah pasti sempurna. Dan kekuasaan Allah itu terkait dengan penciptaan dan memberi perintah. Penguasa itu memberi perintah untuk ditaati. Perintah Allah untuk ditaati dan tidak boleh diingkar. Hambaku dirikan sholat, itu raja. Tunaikan zakat, ini secara personal, tapi tidak bisa sendiri. Sekalipun perintahnya personal, pelaksanaannya nggak bisa sendiri. Kita sholat itu sendiri tanggung jawabnya, tapi pelaksanaannya harus rame-rame. Contohnya apa? Mendirikan masjid. Mendirikan masjid tidak bisa sendiri. Sholat berjamaah tidak bisa sendiri. Harus ada yang adzan, harus ada yang imam, ya. Harus ada makmumnya. Coba kalau sholat jamaah dia yang adzan, dia yang iqomat, dia yang imam, nggak ada makmumnya. Jadi nggak sholat jamaah? Nggak jadi. Jadi beda. Personal tapi perlu organisir. Ya, sholat. Zakat juga demikian. Apalagi haji. Ya. Puasa sama juga. Orang puasa kalau sendiri nggak bisa dia. Buktinya puasa itu apa? Rame. Ada yang jualan takjil. Bisa sendiri saya makan. Nggak seru kalau puasa sendiri. Bulan puasa itu pasti rame. Ya, ekonomi itu bergerak, menandakan bahwa Allah akan perintahnya itu untuk ditaati dan akan membuat mobilisasi. Ya. Kekuasaan Allah ini terkait dengan keagungan. Ya. Aspek kehidupan manusia itu akan kecil di hadapan kekuasaan Allah. Dan karena itu, ini puncaknya. Kekuasaan Allah itu terkait dengan kekuasaan dalam memberi pahala, balasan yang baik, atau memberi hukuman, balasan yang buruk. Ya. Jadi yang namanya raja itu ya membalas. Dan pahala kebaikan kita itu tidak sama dengan kebaikan yang kita kerjakan. Selalu lebih baik. Yang mengerjakan dibalas 10 kali lipat. Ayo lebih baik kan? Tapi kalau hukuman tidak, kejahatan satu ya dihukum sesuai dengan status kejahatan.
Nah, ini kekuasaan Allah. Bagaimana kekuasaan manusia? Sementara, tidak kekal. Dan hanya diberi Allah sifatnya. Kalau ada orang menjadi ketua RT, ketua RW, kepala desa, lurah merasakan, oh saya harus jadi ketua RT seumur hidup. Nah, itu tidak paham dia. Saya mau jadi raja seumur hidup, tidak paham dia. Kekuasaan itu sementara sifatnya dan hanya merupakan pemberian Allah, bisa diambil lagi. Yang kedua, penguasa dari kalangan manusia itu pasti perlu pihak lain. Semakin dia berkuasa, semakin perlu asistensi. Ada menterinya, ada staf ahlinya, ada pas pampresnya, ya kan? Termasuk sarana penunjang, jaminan dan pengamanannya. Katanya raja, tapi kenapa pengamanannya ketat? Harusnya kan kalau raja berkuasa dia hebat, tapi justru raja itu pengamanannya baik. Kalau bapak dan ibu jalan-jalan ada pengawalnya nggak? Nggak ada. Ketua RT ada pengawalnya? No. Ketua RW nggak ada. Tapi makin berkuasa itu makin ada ajudan atau pengawalnya. Betul ya? Pak Lurah aja ada ajudannya, ada sekretarisnya, ada yang ngatur pertemuannya. Apalagi yang level kepemimpinannya lebih dari itu. Itu menandakan apa? Loh, katanya berkuasa, kok butuh orang lain? Manusia. Semakin dia punya kekuasaan, dia semakin butuh orang lain, semakin perlu orang lain. Ini nomor 2 itu menandakan, kalau dalam bahasa ininya paradoks. Berkuasa tapi butuh orang. Kan aneh itu sebenarnya. Yang ketiga, nanti kekuasaannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan manusia yang dipimpinnya di hari kiamat. Kalau penguasa ingat nomor 3 ini nampaknya serem. Tidak mau dia dicalonin jadi pimpinan. Nah, hari ini kalau orang berebut jadi pimpinan, bisa jadi nomor 3-nya ini nggak kebayang sama dia. Padahal itu nanti dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, kekuasaan manusia itu terbatas. RT 1 nggak bisa dia ngatur RT 2. Karena dia berkuasa di RT 1 aja. RW 1 nggak bisa ngatur RW 2. Karena dia berkuasa di wilayah dia. Wali kota Jakarta Timur nggak bisa ngatur wali kota Jakarta Selatan. Karena wilayah teritorialnya hanya di situ saja. Ya. Gubernur DKI nggak bisa ngatur-ngatur wilayah Banten dan Jawa Barat. Karena kekuasaannya di situ. Presiden Indonesia tidak bisa ngatur-ngatur wilayah Malaysia dan Singapura karena dia teritorialnya terbatas secara wilayah, kewenangan termasuk jangkauannya. Bahkan di Indonesia saja, ketua RT 1 bisa nggak dia ngatur jin-jin yang berkeliaran di situ? Nggak bisa, jinnya nggak mau tunduk. Ente kan ketua RT manusia, ketua RT jin juga ada. Sama-sama ketua RT beda jangkauannya. Tapi kita nggak tahu juga jin itu ada RT RW-nya mana nggak tahu juga. Ya. Jadi jangkauan manusia terbatas, Bapak dan Ibu. Kekuasaan manusia terbatas, teritorialnya terbatas, kewenangannya terbatas, jangkauannya juga terbatas. Malaikat yang sedang bertugas juga nggak bisa diintervensi oleh manusia. Pagi ini nih malaikat bisa jadi lebih banyak dari peserta pengajian yang manusia. Karena dikabarkan setiap ada majelis yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, yang di dalamnya dipelajari Al-Quran, illa hafat malaika. Malaikat itu penuh datang. Jadi sebenarnya ini malaikatnya banyak di sini. Tapi nggak bisa kita suruh-suruh. Kenapa? Karena jangkauan kekuasaan manusia terbatas. Nah, sebenarnya kalau kita tahu konsep ini kita tidak bernafsu menjadi penguasa. Karena justru penguasa itu berat. Ya. Nah, fenomenanya hari ini kalau orang berlomba-lomba menjadi penguasa,
berkuasa, berarti mungkin ya bisa jadi nggak gambar kekuasaan yang ini tidak tergambar, terutama pertanggungjawabannya yang berat nanti di hari kiamat. Baik, kita geser ayat berikutnya di surat Al-Jumu'ah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim. Langsung dibahas 4 itu di borong dia. Satu ayat ini ada 4 al-asma'ul husna. Apa yang di langit dan apa yang di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Siapa Allah? Al-Malik, Maha Raja. Al-Quddus, Maha Suci. Al-Aziz, Maha mengalahkan perkasa. Al-Hakim, Maha bijaksana. Subhanallah. Jadi ini fokusnya pada tasbih. Dan menggunakan fi'il mudhari' itu present continuous kalau dalam bahasa Inggris. Sedang. Seluruh alam semesta ini di langit di bumi sedang bertasbih. Bapak Ibu saya tanya, kira-kira sekarang yang baru subuh ada nggak? Yang baru adzan subuh jam segini ada nggak? Ada kan? Di mana itu? Ya adalah pokoknya. Yang jam segini maghrib ada nggak? Ada di tempat lain. Yang jam segini, pokoknya detik ini yang sedang adzan di tempat lain ada. Itu menandakan seluruh alam itu bertasbih, termasuk manusia, karena sepanjang waktu dikumandangkan adzan. Masya Allah, perbedaan itu luar biasa. Dari timur ya, jam segini di timur ada yang sudah terang, di sini sudah menjelang terbit matahari, makin ke barat subuh ya, mendekati subuh, terus luar biasa. Yang di Amerika ini mungkin udah maghrib atau baru mau maghrib, luar biasa. Mereka bertasbih kepada Maharaja yang memiliki kekuasaan, itu kan rasanya luar biasa. Makanya manusia kalau tidak ikut bertasbih rugi. Nanti di dalam Al-Quran itu selain yusabbihu ada sabbah. Wahai manusia, sebelum kamu ada, alam semesta ini sudah bertasbih. Setelah kamu ada, alam semesta masih bertasbih. Makanya ada perintah di awal surat itu, sabbihisma rabbikal a'la. Dan bertasbih itu menjadi awal surat dengan segala bentuknya yang sempurna. Ada kalanya menggunakan masdar subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, surat Al-Isra. Ada kalanya menggunakan fi'il madhi ya, sabbaha lillah. Ada kalanya menggunakan fi'il mudhari kayak sekarang yusabbihu lillah. Ada kalanya menggunakan kata perintah atau fi'il amr, sabbihisma rabbikal a'la. Jadi kenapa kita bertasbih kepada Sang Maharaja? Karena dia yang memiliki kekuasaan mutlak, ya, yang jauh dari kekurangan, penuh kesempurnaan. Bertasbih itu memuji kepada-Nya. Al-Aziz Al-Hakim nanti kita insya Allah akan bahas pada waktunya. Yang Maha Perkasa, mengalahkan, penuh izzah, bijaksana dengan ilmunya. Ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Ini sama juga. Allah, zat yang tidak ada Tuhan selain Dia, langsung disebut Al-Malikul Quddus. Jadi superioritas itu atau kekuasaan tertinggi ya harus disembah. Kalau manusia dia raja atau penguasa tertinggi ya harus dimuliakan. Kalau ada raja dihinakan itu melanggar sebenarnya. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Kalau kita tidak menghormati pimpinan kita itu ada dua. Kitanya yang tidak tahu diri atau pimpinannya tidak tahu diri. Ya. Jadi Al-Malik itu harus
ditinggikan, dan kalau dia bukan manusia artinya dia Tuhan, dia harus disembah. La ilaha illa huwal malikul quddus, karena dia adalah Tuhan. Al-Malik Al-Quddus. Nah, ini Maharaja dan sang penguasa. Oke, kita geser lagi. Sekarang kita masuk Al-Mu'min. Fata'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain Dia, pemilik arsy yang mulia. Ini ayat, kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, itu konteksnya adalah merespon orang-orang yang meragukan adanya hari kiamat. Apa iya nanti kita bisa dibangkitkan? Apa iya orang yang sudah hancur, tidak ada bentuknya, bisa dibangkitkan lagi? Nah, dalam konteks itu ayat ini menjawab, yang berkuasa paling tinggi itu Allah. Fata'ala Allah, Allah maha tinggi, maha berkuasa, mampu berbuat apa aja. Al-Malikul Haq, Raja yang sesungguhnya. Kalau di dunia, Raja itu tidak semuanya punya kekuasaan. Pertama, selain teritorialnya yang terbatas, ada kalanya Raja itu punya musuh. Ada nggak Raja yang dikudeta? Ada ya Bapak ya? Raja dikudeta ada kan? Raja yang dibunuh oleh bawahannya, raja yang disingkirkan, diasingkan, ada. Nah, raja yang sesungguhnya yang punya kekuasaan mutlak, ini yang akan menjawab, yang akan menghidupkan, yang akan membangkitkan apa-apa yang tadi kalian ragukan, kurang lebih begitu. Makanya di sini keras bahasanya, Fata'ala Allahu Al-Malikul Haq, maha tinggi. Kalian meragukan, tidak bisa. Dijawab di dalam surat Al-Mu'minun. Jadi ini konteksnya adalah membantah, konteksnya adalah membuktikan. Ayat berikutnya di surat Thaha, saya bacakan ayatnya juga. Fata'ala Allahul Malikul Haqq, wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqdha ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau Nabi Muhammad tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran sebelum selesai pewahyuan kepadamu. Katakan, Tuhanku tambahkan aku ilmu. Nah, ini beda. Kalau sebelumnya adalah membantah, kalau ini adalah terkait dengan Al-Quran. Al-Quran itu kalau bahasa sederhananya, dia kan perkataan Allah, keputusan Allah. Kalau dalam terkait kenabian, ini SK kenabiannya. Jadi Allah berbicara bahwa Al-Quran itu di dalamnya banyak kisah dan permisalan yang patut dijadikan pedoman. Allah membimbing kepada Nabi Muhammad, wala ta'jal bil Quran, supaya tidak tergesa-gesa membaca Al-Quran. Tergesa-gesa itu karena Jibril ngajarin, dia mau buru-buru menirukan karena takut lupa. Dan sama kalau kita juga gitu, kalau baca Quran jangan buru-buru. Mau kemana sih? Baca aja tartil. Katanya jangan buru-buru, berarti saya baca Quran 3 hari sekali nggak apa-apa Ustaz. Bukan, salah itu. Tartil itu dibaca sesuai dengan haknya. Dan Maha Suci Allah, Fata'ala Allahul Malikul Haq, karena terkait dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kalam yang suci. Kalau kita ingin bicara dengan Allah, ya baca Quran. Kalau kita ingin disapa Allah, baca Al-Quran. Gak usah buru-buru. Katakan Rabbi zidni ilma. Masya Allah. Dengan doa apa namanya? Mendapat ilmu. Dan ilmu yang terbaik didapatkan dari Al-Quran. Itu kira-kira. Baik, kita lanjutkan.
Yang terakhir, kalau tadi Al-Malik, kemudian ada Al-Qur'annya. Sekarang kita membahas Al-Quddus. Al-Quddus ayatnya juga tadi cuma 2, sudah kita bahas. Berarti dimensi Al-Quddus itu adalah mengharuskan kita sebagai hamba Allah untuk menjaga kesucian. Nah, menjaga kesucian itu komprehensif Bapak dan Ibu. Pertama, dimensi fisik dan non-fisik. Makanya thaharah dalam agama kita itu termasuk ibadah mahdhah. Ya, thaharah itu ibadah mahdhah. Wudu itu tidak boleh improvisasi. Dia sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sekalipun ada madzhab. Ya. Madzhab itu maksudnya ada pendapat lain. Gak bisa kita improvisasi. Ya. Itu kan leher belum belum diusap. Ada nggak kita masukkan mengusap leher? Oh, nggak bisa. Nggak ada itu tuntunannya dalam wudu. Usap leher itu nggak ada. Jadi wudu itu ibadah mahdhah. Kenapa? Bukan masalah kesucian fisik. Tayammum itu juga ibadah mahdhah. Ya, mandi wajib ibadah mahdhah. Makanya orang mandi wajib harus paham dia. Yang digunakan bersuci harus air yang suci. Wudu yang digunakan wudu adalah air yang suci dan menyucikan. Ini teh ini nggak boleh dipakai wudu. Makanya kalau ada orang nanya saya, Ustaz, di bulan Ramadan ada orang berkumur-kumur, batal nggak puasanya? Saya bilang tergantung kumur-kumurnya pakai apa. Kalau pakai es doger ya batal. Air suci tapi tidak menyucikan es doger itu. Teh kopi itu kan air suci tapi tidak menyucikan. Dia kumur-kumur pakai teh, es teh di bulan puasa, ya batal. Karena tidak berniat untuk bersuci itu. Tapi kalau dia kumur-kumur pakai air yang suci dan menyucikan, asal tidak berlebihan, insya Allah tidak batal. Nah, itu thaharah, menjaga kesucian fisik dan kesucian non fisik. Sama pada saat mandi besar. Nah, ini juga mohon maaf Bapak dan Ibu, kadang kita tidak sadar. Mandi besar itu tidak boleh dicampur yang lain-lain. Makanya saat kita mandi wajib besar itu pakai air aja, air kosong. Jangan dicampur sampo, jangan dicampur sabun. Jadi kita mandi bersihin dulu sampai bersih. Baru kalau sudah selesai mandi wajib yang basah semua, kita mau sampoan, kita mau pakai sabun mandi, silakan. Tapi di awal kita mandi wajib jangan dicampur sampo, jangan dicampur wangi-wangian, jangan dicampur dan lain-lain. Jadi air murni, air saja. Nah, apa maknanya? Kok harus diatur sedetil itu? Karena kita bersuci secara fisik dan non fisik. Pada saat kita wudhu sebenarnya kita membasuh wajah kita, itu kita ingat Allah, ya Allah, saya banyak maksiat mata, saya banyak maksiat mulut, menggibah orang. Itu dengan dihapusnya dengan air itu kita berharap Allah mengampuni, menggugurkan dosa-dosa dari anggota fisik kita di wajah. Kemudian kita basuh tangan kita. Itu sama, kita berharap Allah mengampuni dari keburukan dari tangan kita. Kemudian yang kedua, ini sudah suruh ya. Menjaga kesucian itu fitrah. Allah Maha Sempurna. Itu artinya jauh dari kekurangan cacat, ya, atau dipikirkan manusia. Karena tidak ada yang mampu melihat fisik Allah. Bahkan saking penasarannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu minta, Rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa itu nggak puas. Nabi Musa itu menjadi nabi yang mendengar perkataan Allah. Dia penasaran. Ya Allah, saya pengen melihat engkau, pengen lihat fisikmu. Allah santai saja. Musa, engkau akan sanggup melihatku kalau engkau lihat gunung itu masih
kokoh. Dan ternyata apa yang terjadi? Gunungnya berkeping-keping dan Nabi Musa pingsan. Jadi intinya apa? Kalau mau melihat Allah ya harus masuk surga. Di dunia ini tidak ada yang bisa kuat menampung cahaya Allah SWT. Karena Allah nurus samawati wal ardi, tidak kuat. Gunung aja meledak, Nabi Musa aja yang gagah perkasa pingsan. Nabi Musa itu kalau ngangkat batu yang bisa diangkat 10 orang, dia masih sendiri aja digeser bisa. Itu pingsan juga satu. Jadi maha suci itu maknanya ada di daerah mana ini? Ya, itu menandakan kesempurnaan Allah. Dan Allah maha gaib karena tidak bisa dipersepsikan. Kalau ingin ketemu Allah masuk surga. Dan yang terakhir, malaikat itu bertasbih kepada Allah ketika Allah akan menyampaikan di ayat 30 surat Al-Baqarah ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa kata malaikat? Nahnu nuqaddisu laka wa nusabbihu. Jadi kami itu menyucikan engkau dan bertasbih kepada. Jadi takdis itu bertasbih. Jadi Bapak dan Ibu, pelajaran pagi ini supaya kita merasakan Al-Malikul Quddus banyak bertasbih. Itu akan menyucikan kekotoran kalbu kita, ambisi berkuasa kita, akan mengurangi keinginan kita untuk menguasai orang lain, menindas orang lain itu dengan bertasbih. Karena kita merasa diberikan segala-galanya oleh Allah. Qulillahumma malikal mulki dan seterusnya tadi. Ada konsep kekuasaan yang sudah kita pahami. Seandainya pun kita menjadi penguasa di negeri ini, apapun level, di rumah, RT, RW, dan seterusnya sampai presiden. Insya Allah kalau kita memahami Al-Malikul Quddus dengan pemahaman ini, kita akan sangat-sangat takut kepada Allah SWT. Tidak semua ayat kita bahas, tapi cukup representatif kata-kata Al-Malik, karena kita tidak bahas Al-Mulk. Kalau yang kita bahas Al-Mulk akan sangat banyak sekali, karena kata Al-Mulk lebih banyak dimuat dibanding kata-kata Al-Malik. Sedangkan Al-Quddus yang hanya 2 itu menjelaskan sifat Maharaja Allah SWT yang sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada kritikan, tidak ada cacat, bahkan Allah SWT yang mengurusi kita sepanjang waktu. Saya tutup dengan firman Allah di surat Ar-Rahman. Allah itu punya sifat apa? Kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah itu maha sibuk, sangat sibuk sekali. Semua orang minta kepadanya. Ada yang minta dijodohkan, ada yang minta rezeki, ada yang minta anaknya dikasih pekerjaan, ada yang minta anaknya lulus sekolah, ada yang minta ini, minta itu, ada yang minta macam-macam. Dan Allah Maha Sibuk itu di dalam ayat kursi digambarkan apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Enggak pernah Allah itu, jangankan tidur, ngantuk aja tidak. Sementara ngantuk itu menjadi nikmatnya manusia. Kita kalau nggak dikasih ngantuk, Pak, Masya Allah, tidur tidak nikmat. Justru ngantuk itu enak. Saya kalau lagi pengajian gini ngantuk itu luar biasa. Begitu sampai rumah, kok hilang? Justru ngantuk di pengajian itu yang paling nikmat sebenarnya. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Kita cukupkan sekian. Saya kembalikan kepada pembahasan. Nasrul minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.